Shalom semuanya. Baik. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara, minggu lalu siapa yang ikutan perayaan kebangkitan Kristus, the Resurrection Sunday? Saudara-saudara, bagi teman-teman yang semuanya yang mungkin belum sempat saya temuin minggu lalu, I just wanna say Happy Resurrection Sunday again. Oke. Kenapa saya begitu excited setiap kali saya memberitakan tentang kebangkitan daripada Kristus, karena disitulah sebenarnya our identity. Identitas kita itu terletak di dalam kebangkitan Kristus itu. Itu jangkar daripada iman kita semua. Amin. It's an anchor to our faith, anchor to our soul. Karena kalau Yesus nggak dibangkitkan, percuma kita mau percaya apapun. Percuma saudara-saudara datang ke gereja, percuma percaya dengan tadi yang Roni bilang, seseorang Yahudi yang mati di tempat yang jauh banget, bahkan kita nggak pernah tahu gitu ya. Orangnya aja kita nggak tahu, IG-nya juga kita nggak tahu. Ya kan kalau sekarang kan paling nggak tahu lah IG-nya kayak gimana gitu. Zaman dahulu nggak ada orang yang tahu. Kita cuma percaya apa? Apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa percaya dan begitu banyak orang percaya, dan bahkan dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 6 sampai ke 8, bahwa Yesus sendiri itu menampakkan lebih daripada 500 orang selama 40 hari saudara-saudara, sebelum dia naik ke surga. Kita menggantungkan iman kita kepada apa yang tertulis. Bukankah hal itu hal yang luar biasa sekali? Dan tidak sedikit orang yang percaya saudara-saudara. Why? Karena Yesus benar-benar hidup dan kuburnya benar-benar kosong. Artinya apa? Tidak ada lagi kematian. Satu-satunya orang yang berkata, akulah jalan. Bukan aku tunjukkan jalan. Itu cuma dia. Yang satu-satunya berkata, akulah kebenaran. Bukan aku tunjukkan sesuatu yang benar. Aku tunjukkan jalan yang benar. Enggak. Dia katakan, akulah kebenaran itu. Dan kemudian dikatakan, akulah kehidupan itu. Bayangkan ya, orang bilang, saya menunjukkan cara bagaimana kamu bisa hidup. Enggak, saya menunjukkan bahwa diri saya adalah kehidupan. Itu yang dikatakan Yesus sendiri. By the way, Lazarus juga sama. Dia ada di dalam kubur. Dan itu hanyalah menunjukkan seberapa kuasanya. Bahwa dia itu baru sedikit aja cuman ngomong aja. Dan dia perkatakan apa? Lazarus, come out, keluar dari kematian. Bayangkan dia membuktikan bahwa imannya itu diletakkan karena apa? Karena dia katakan, dia katakan terlebih dahulu, sayalah kehidupan. Sebab itulah dia katakan Lazarus keluar. Dia selalu ngomong dulu. Firman itu selalu jalan duluan sebelum dilakukan suatu tindakan. Jadi melalui iman saudara-saudara. Karena iman itu adalah kita berkata. Amin. Kita percaya, kita berkata. Yesus juga perkataan iman sama. Dia percaya akan kuasa Bapaknya dan dia katakan apa yang Bapaknya katakan. Karena dia melihat Bapaknya membangkitkan orang mati. Kematian itu bukan takdirnya orang percaya, saudara-saudara. Itu bukan identitasnya kalian. Kegagalan, kematian, sakit penyakit, that is not your identity. Itu kita alami. Betul. Minggu lalu kita melihat suatu ciptaan yang baru. Suatu ras manusia yang baru di atas permukaan bumi oleh karena Yesus. Yaitu ras yang namanya ciptaan baru. The new creation race. Siapa aja sih new creation ini? Adalah orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saya paham Pastor, saya tahu saya ini ciptaan yang baru. Tapi kok hidup saya kayak begini-begini aja? Tiap hari mengalami kesulitan, tiap hari ngalamin cobaan. Kerjaannya jatuh bangun melulu. Udah mau pergi gereja, digodain teman main padel. Ya gimana?
Saya tidak kuasa menolak karena seru gitu. Udah mau pergi ke healing night. Tahu-tahu ya ada nobar nih, nonton bareng, main bareng. Aduh, saya tergoda nih. Kemudian saya jatuh. Ingat saudara-saudara, Rasul Paulus tidak pernah menyebut orang-orang yang jatuh itu, kamu yang gagal, ayo dong bangkit kembali. Enggak, dia sebut mereka, hai, kamu adalah ciptaan yang baru. Kamu tuh sudah dibebaskan dari dosa, ngapain kamu hidup lagi di dalamnya? Dia katakan mengenai identitas mereka. So, hari ini kita akan ngomong mengenai how to live out, bagaimana kita hidup sebagai ciptaan yang baru. Bagaimana kehidupan ciptaan yang baru itu. Dan bagaimana menghalau semua yang namanya ada temptation lah. Kemudian kita ngelihat diri kita lah, gagal lah. Kita melihat masa lalu kita. So bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit. Amin. Semua di sini punya masalah yang sama ya dengan saya ya. Gak ada yang kebal satupun. Oke, termasuk yang khotbah di depan ini. Gak ada yang kebal dari pingin marah-marah. Katanya ciptaan baru, mana tuh? Masih marah-marah. Ditoel dikit gitu langsung baper, ya kan? Nah, saudara, waktu Yesus bangkit, kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita tahu bahwa maut telah dikalahkan. Dan kita tahu bahwa identitas kita sudah dipulihkan. Dan kita tahu masa depan kita terjamin. That is the truth. Oke? Tanpa kebangkitan, nggak mungkin ada yang namanya kekristenan. Tetapi karena Yesus hidup, kita pun juga hidup. Kita memang adalah ciptaan yang baru. Hari ini saya mau masuk ke dalam satu pertanyaan. Kalau saya sudah ciptaan baru, bagaimana saya harus hidup setiap hari? Saudara, seorang napi, tahu ya, narapidana ya, tahanan gitu ya. Kalau udah tahanannya udah tahunan gitu ya, mungkin dia baru bebas setelah 20 tahun gitu ya, masuk penjara gitu ya. Kalau zaman sekarang kan beda ya, 20 tahun dikurangin masa ini jadi tinggal berapa. Enggak, ini benar-benar harus menjalani 20 tahun. Saudara, boro-boro menjalani 20 tahun. Beberapa hari aja masuk penjara aja saudara akan merasakan bahwa hidup ini kok kayak begini amat gitu ya. Gimana caranya saya kok bisa terperangkap sampai kemari. Saudara mulai menyesali kenapa saya buat salah begini begitu. Tetapi seorang napi yang sudah kelamaan berada 20 tahun di penjara, lama-lama menyadari, memang hidup saya ini memang harusnya begini ya. Tapi waktu dia menerima kebebasan secara hukum, dia sudah menjalani, waktu dia kembali saudara ke komunitasnya, kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, kembali ke kotanya, ke kampungnya. Dia nggak bisa melihat dirinya itu dengan cara yang sama lagi. Dia masih merasa bahwa dia itu seorang tahanan. Dia sudah terperangkap dengan identitasnya. Saya ini napi. Saya ini nggak layak bebas. Dia mungkin berpikir, waduh, saya ini takut mau keluar rumah. Takut ketahuan orang. Benar kan? Mungkin orang benar, orang tahu. Dia masih berpikir seperti seorang tahanan. Dia mungkin, aduh kayaknya mendingan di penjara aja deh. Karena memang saya pantas ada di sana. Mungkin dia akan berpikir demikian. Dia mungkin berasa, saya ini memang gak layak berada di dalam komunitas ini. Saya ini memang sampah masyarakat. Mungkin itu yang dipikirkan. Statusnya sudah berubah belum secara hukum? Sudah, tetapi cara hidupnya tetap sama kayak orang tahanan. Banyak orang Kristen mungkin seperti itu. Sudah diselamatkan, sudah mengalami macam-macam, baptis lah, sudah baptisan Roh Kudus, sudah diselamatkan. Tapi kehidupannya gak bebas. Masih hidup dengan pola yang lama. Kalau misalnya ini kenapa ya gitu ya, saya kalau mau pergi gereja berasanya bersalah. Saya mesti bersih-bersih dulu, baru saya berani pergi ke gereja. Saya kalau habis melakukan sesuatu hal yang gak benar, aduh males lah datang ke gereja, ketemu orang, rasanya gak layak. Kayaknya minggu ini saya nggak layak deh datang ke gereja. Minggu depan aja kalau hidup saya udah mulai beresan dikit. Saya baru mau datang ke gereja. Mungkin kita terperangkap dengan pola demikian. Tetapi saya mau lanjutkan. Di dalam surat 2 Korintus. Paulus dia menemukan ada seseorang di kitab 1 Korintus yang berdosa.
Dia itu berzina. Bahkan Rasul Paulus di kitab 1 Korintus, dia ini bilang, usir aja itu orang. Keluar dari komunitas supaya nggak meracuni yang lain. Tetapi di surat 2 Korintus dia bilang, cukup. Jangan ditegur melulu. Jangan ditentang melulu. Bawa dia kembali. Supaya dia itu mengalami pertobatan. Supaya dia itu mengalami yang namanya perubahan pikiran. Dibawa kembali ke dalam gereja. Rasul Paulus bilang begitu. Dia ingin apa? Memulihkan orang ini. Bukan hanya soal perilakunya dipulihkan. Tetapi cara orang ini melihat dirinya sendiri. Itu yang mau dipulihkan. Paulus ingin memulihkan demikian. Jadi pesan Paulus di kitab 2 Korintus adalah bahwa orang percaya tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu mereka. Sekali lagi saya katakan, orang percaya tidak lagi didefinisikan oleh masa lalu mereka. Mereka didefinisikan oleh identitas mereka di dalam Kristus. Amin, saudara. Sekali lagi ya, ini bukan suatu motivasi. This is not motivational preaching. Ini adalah Injil. Ini adalah berita, kabar baik. Bahwa kamu tidak lagi dianggap seperti masa lalumu. Kamu itu adalah orang yang baru. Ciptaan yang baru. Bukan perbaikan. Bukan refurbish, saudara. Dan ini perlu ada peralihan. Peralihan dari apa? Dari hukum ke dalam roh. Saya jelaskan demikian. Paulus ini menjelaskan ada suatu perubahan yang besar. Pada saat orang menerima Yesus, dia itu mengalami perubahan yang besar, yaitu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru bukannya buku-buku di Alkitab perjanjian lama dan buku-buku di Alkitab perjanjian baru. Bukan itu, saudara. Perjanjian yang lama itu apa? Perjanjian yang baru itu apa? Saudara, kita akan buka bersama-sama. Di kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam. Saya akan mengambil snapshot. Saya capture screen dari beberapa ringkasan mengenai seluruh kitab 2 Korintus ini. Dikatakan demikian. Peralihannya adalah dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi apa? Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Apa itu perjanjian baru? Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Jadi perjanjian yang baru adalah roh. Perjanjian lama adalah hukum. Hukum terutama hukum yang tertulis. Dikatakan sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, perhatikan ini ya, kontras ya. Perjanjian lama, hukum yang tertulis. Saudara, hukum yang tertulis pertama kali yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah hukum apa? Yang ditulis sama Tuhan sendiri di atas gunung. Hukum apa? 10 perintah. 10 perintah di atas 2 loh batu. Bayangkan ya, Tuhan menuliskan hukum itu diturunkan langsung ke Musa. Betul? Itu hukum yang pertama ya. Itu hukum yang awal, yang benar-benar datang sendiri, tertulis. By the way, Musa nggak menulis ya. Yang nulis itu Tuhan sendiri dengan jari tangannya. Saya dulu pernah bilang, batunya yang ditulis, itu adalah batu warnanya safir, batu biru. Ini menurut Talmud lah ya. Batunya itu keras. Bentukannya itu harus bentukan lama sekali gitu ya. Kalau nggak panas, panasnya itu mesti berapa derajat, dia nggak akan bisa tertulis. Ini somehow bisa tertulis. Ini berarti benar-benar, kenapa namanya batunya harus batu biru atau blue sapphire? Karena biru itu melambangkan langit. Bahwa hukum itu langsung turun dari langit itu sendiri. Karena orang Israel merasa perlu untuk pakai hukum. Mereka merasa sanggup. Mereka merasa bisa. Sebab itu dikatakan, kalau dulu
ini pekerjaan saya. Saya yang baik. Saya yang baik, kenapa saya harus dihukum masuk ke neraka? Saya akan bisa. Saya akan bisa tiap hari saya nggak berdosa. Saya akan bisa tiap hari saya bersihkan diri saya sendiri. Saya bisa tiap hari berdoa dan renungan. Itu kekuatan manusia. Tetapi dikatakan pekerjaan bukan pekerjaan kita. Kita nggak bisa nganggep itu pekerjaan Allah. Sebab itu dikatakan bahwa kontrasnya perjanjian yang baru itu adalah roh. Roh yang bekerja di dalam hati kita. Hukum itu tidak lagi tertulis. Tetapi bagaimana? Karena hukum justru menunjukkan dosa. Dosa-dosa manusia semuanya jelas. Kenapa saya bisa demikian? Ngomong demikian. Kalau saya bilang, jangan berdusta. Ya kan? Saudara tahu nggak anak kecil? Anak kecil kalau ketakutan, mendadak dia punya chipnya itu ada otomatisnya. Tahu-tahu bisa ngibul, ngeles gitu. Itu dari mana? Saya mau nanya sekarang. How can a small kid, anak yang masih, umur berapa gitu ya, bisa loh, dia itu bisa ngeles. Kenapa itu? Kalau nggak ada katanya, jangan bohong. Ya kan? Dibilang jangan bohong, bohong. Dan Rasul Paulus, orang yang dibilang paling sakti, paling suci, paling kudus. Emang dia memang benar, dia nulis sebagian besar 2/3 daripada perjanjian baru. Dia kesandung dengan hukum. Hukumnya apa tau nggak? Hukum ke-10. Hukum ke-10 katakan, jangan mengingini barangnya orang lain. Saya mau nanya sekarang di ruangan ini. Ada nggak tiap hari yang nggak kepengen barangnya orang lain? Sama aja. Kalau saudara nggak pernah nonton IG ya, nggak pernah kepingin. Gara-gara nonton IG, saya kepingin operasi plastik. Saya ingin cantik. Saya ingin skincarean ini. Yang cowok, saya pingin mobil ini. Saya pingin jam ini. Saya pingin jadi kaya kayak demikian. Saya punya hidup kayak, itu kan kepingin. Kepinginnya itu kepingin orang lain punya hidup. Itu sama dengan mengingini barangnya orang lain. Ya kan? Benar nggak? Orang lain punya lebih bagus. Saya kepingin. Rasul Paulus kesandung. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara bilang, saya nggak punya keinginan. Wah, sakti banget. Lebih jago daripada Rasul Paulus. Amin. Masalah kita, sebenarnya bukan kita nggak tahu yang benar. That's not the problem. Masalah kita adalah kita nggak punya kuasa untuk melakukannya. Melakukan hal yang benar itu kita nggak punya kuasa. Dan itu sebabnya kita tidak butuh lebih banyak hukum. Yang kita butuhkan adalah Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Karena dikatakan dituliskan sama Tuhan. Perintah itu di dalam hati kita. Bukan lagi di atas batu, tapi di atas flesh and blood. It's engraved in us. Makanya dibilang orang yang percaya, secara naluri, dia nggak kepingin saudara berbuat dosa. Bangun tidur, jebret, saya pengen bunuh orang hari ini. Nggak mungkin. Itu aneh saudara. Amin. Tapi banyak orang bilang, hati-hati pesan kasih karunia ini. Nanti dia akan punya license to sin. Untuk berdosa nggak perlu license. Saudara-saudara juga udah buat dosa gitu aja. Mau license, nggak ada license, saudara akan pasti berbuat dosa. Amin. Saya tahu aminnya dikit. Susah memang. Kita melihat diri kita, karena apa? Ini kayak cermin, saudara. Cermin bahwa kita ini nggak mampu. Sama sekali kita nggak mampu. Kemudian, Rasul Paulus ini menjelaskan mengapa kita nggak mampu. Dia menjelaskan permasalahan mengenai rohaninya manusia. Di 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ke 15, dikatakan demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Saudara bilang, iya tuh orang yang berdosa tuh emang tumpul pikirannya. Saudara, jangan cepat-cepat menghakimi dulu. Oke? Lihat dulu, baca pelan-pelan. Sebab sampai pada hari ini,
selubung itu masih tetap ada setiap kali mereka membaca apa? Perjanjian lama. Selubung itu belum diambil. Sebab hanya di dalam Kristus saja selubung itu ditiadakan, saudara. Tetapi sampai kepada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, nah tadi dibilang membaca perjanjian lama. Sekarang mereka membaca apa? Kitab Musa. Jadi perjanjian lama dan kitab Musa disamain sama Rasul Paulus. That is the context. Oke? Jadi saudara jangan mikir, perjanjian lama itu loh dari Kejadian sampai kitab yang terakhir, yang saya nggak pernah buka, yang masih lengket-lengket itu, saya nggak pernah itu. Kayak gitu. Saya nggak pernah. Saya cuma bacanya perjanjian baru tok. Oh iya, saya cuma bacanya yang merah-merah, yang Yesus ngomong aja. That's not the new covenant. Oke, yang dibilang di sini, setiap kali mereka baca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Gimana nih ceritanya? Cuman baca doang, selubung langsung nutup. Begitu parahnya ya, begitu baca langsung nutup. Jadi apa sih? Konteksnya apa? Kalau saudara baca konteksnya perjanjian lama, langsung disamain. Sekarang gitu ya saudara akan gak baca kitab perjanjian lama sekali. Saudara bakalan takut baca perjanjian lama. Padahal justru Pastor Gat aja suka buka dari perjanjian lama. Dibukakan mengenai Yesus. Nah ini kuncinya saudara-saudara. Kenapa? Zaman dulu saya mau nanya, waktu Rasul Paulus ngomong, apakah buku Alkitab sudah ada? Gak ada. Orang bacanya apa? Orang zaman dulu bacanya apa? Ya nggak baca buku lah. Karena Alkitabnya aja, hukum Tauratnya aja, itu disimpan di sinagoga. Orang itu nggak baca buku, mereka cuma baca surat. Mereka cuma baca suratnya doang. Jadi kalau surat itu salah, beritanya salah, kayak yang tadi Roni bilang, itu deepfake AI-nya salah. Salah semua yang dipercayai. Tapi kalau suratnya benar, nyampainya benar, dan kamu percaya, ya udah itu menjadi kebenaran. Jadi Rasul Paulus ini nulis suratnya ditaruh di Alkitab. Tapi kita cuma tahu, oh orang dulu juga baca Alkitab, baca firman Tuhan. Dari mana? Dari mana cuy? Bacanya gimana? Emang dulu udah ada handphone? Nggak ada kan? Boro-boro Alkitab, mesin cetak aja belum ada. So how? Mereka cuma dengerin orang khotbah tiap hari Minggu. Pergi ke sinagoga, dengerin kitab Musa, dengerin kitab Mazmur. Jadi mereka cuma dengerin dari sana. Tapi sekarang, bagaimana dengan zaman sekarang? Apa yang dimaksud konteksnya perjanjian lama? Konteks perjanjian lama maksudnya, waktu kita baca firman, tapi tanpa kacamata dari Yesus dan pengorbanannya yang telah selesai di atas kayu salib, maka kamu membaca kitab Musa masih. Karena cuma baca letters. Karena orang nggak percaya juga bisa dapat benefit daripada firman Tuhan. Amsal itu bagus. Mazmur itu bagus. Firman Tuhan itu keren. Tapi bisa jadikan alat untuk ngejudge orang. Bisa. Saya bisa pakai firman Tuhan yang sama untuk ngejudge kalian. Gampang. Saya pakai firman, contoh aja ya, saya pakai istri saya sendiri deh. Gitu deh. Tenang. Ini tidak menjelekkan. Santai sis. Santai ya. Jangan merajah. Wah, kamu udah dibilangnya. Nggak boleh. Pakai itu raja-raja itu apa itu? Nanti kamu nggak masuk surga. Istri saya rajahannya banyak. Boleh ditanya ada di mana aja. Silakan nanya sendiri. Dirajah tahu dirajah. Tatu. Ya kan? Nah, saudara, baca firman tanpa dari kacamata Kristus. Difilter dulu dari Kristus. Kristus nggak dibukakan, saudara baca perjanjian lama. Waktu baca perjanjian lama, ketutupan terus. Selubung itu terus terpakai. Artinya kalau saudara mau ada di sini,
Saya ajak satu orang gitu ya, pergi ke tempat ini, ke atas ya. Kemudian saya pakein itu, selubung, saya pakein tutup muka gitu. Terus saya suruh dia jalan turun. Berani nggak? Nggak berani lah. Takut apa? Takut nyemplung. Iya kan? Selubung itu membuat orang melihat apa tahu nggak? Sama dengan orang buta. Cuman lihat apa? Kewajiban. Kewajiban tiap hari. Lihatnya rasa bersalah melulu. Hari ini kamu nggak baca firman Tuhan ya? Padahal dibilang dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Kamu nggak pernah dekat sama Tuhan. Habis kamu nanti. Kamu ditinggalin Tuhan. Kamu nggak diberkati nanti. Hidupmu penuh dengan kutuk. Kemudian selubung itu menyebabkan orang merasa terhukum. Lihat tuh, kamu punya penyakit kan? Tuh lihat, ada penghukuman pasti. Ada kutuk pasti. Wah kamu nih makannya nggak beres nih. Saya nggak bilang tiap hari, ayo kita makan babi, bakpok, dan sebagaimana macamnya ya. Saya nggak ngomong juga demikian, oke? Jangan di-abuse. Tolong jangan potong-potong khotbah saya. Lihat konteksnya, oke? Saya lagi ngomongin apa? Pastor Yudi bilang tiap hari, udah ikut grup bakmi. Udah, grup bakmi diadain tiap hari aja. Katanya nggak apa-apa. Nggak ada tuh namanya sehat melulu kok, gitu loh. Nanti Tuhan juga redeem, gitu. That's not what I said. Oke? Tapi orang bilang, wah jagalah tubuhmu. Maksudnya apa? How? Why? Orang merasa terhukum saudara. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kemuliaan Kristus. Saudara kalau ketutupan, saudara kayak gelap, tidak melihat apa-apa. Nggak melihat sinar sama sekali. Amin. Orang boleh datang ke gereja. Orang bisa datang ke gereja. Tetapi tetap hidup dalam rasa bersalah. You can feel guilty, feel condemned terus. Padahal ke gereja terus tiap hari. Nggak usah tiap hari lah ya, tiap minggu. Tandanya apa itu tahu nggak? Kalau saudara masih feel guilty terus pas datang ke gereja. Tandanya selubung itu belum terangkat. There's guilt. Amin. Kemudian, Paulus nggak ngomong stop sampai di situ. Dia kasih solusi loh saudara. He gave a solution. 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, that's repentance. Jadi pesannya daripada 2 Korintus adalah pertobatan. Berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab, kenapa selubung itu diambil? Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara bebas. Saudara nggak diatur. Saudara, saya udah beberapa kali ngomong gitu. Sebenarnya istri saya yang ngomong ke saya. Kamu kalau misalnya ngobrol gitu ya. Kalau kamunya nggak serius sama saya ngobrolnya, nggak benar-benar konsentrasi, ketahuan. Ngobrol cuman karena kewajiban, karena ketakutan gitu. Ditanya nama istri saya, dia ngomong cerita segala macam gitu ya. Terus habis itu dia bilang, kamu dengerin gak sih? Gitu. Saya bilang dengar, tapi saya sembari WA-an gitu. Masih dengar kok, dengar. Coba sebutin yang terakhir. Saya bisa nyebutin yang terakhir. Tetap salah saudara-saudara. Karena apa? Nggak fokus. Saya nggak memperhatikan dia. Kenapa? Fokus saya masih kepada HP. Itu tandanya apa? Saya tidak mempedulikan dia waktu saya ngobrol sama dia. Ya kan? Itu nggak ada kehidupan. Yang ada cuma kewajiban. Kewajiban apa? Ya saya mesti jawab dia. Karena apa? Karena ketakut. Kalau nggak diomelin. Kalau nggak saya nggak dimasakin babi lagi. Gimana caranya? Ada tuh waktunya. Ada waktu-waktunya saudara. Gue udah nggak mau masak lagi gitu. Ngapain gitu. Kamu juga tidak peduli. I'm sorry. Saya lagi ya. Selubung tidak bisa dikatakan selubung itu diambil daripadanya. Bukan orang itu membuka selubung daripadanya. Selubung itu nggak bisa pakai usaha sendiri saudara-saudara. Selubung itu cuma bisa diangkat dengan perjumpaan dengan Kristus. Once you meet Him, you meet Christ. Kamu lihat sinarnya begitu luar biasa. Tahu-tahu selubungnya keangkat.
tahu-tahu perubahan itu terjadi dalam kehidupanmu dan kamu gak sadar bahwa kamu sudah mengalami perubahan pikiran. Ketika seorang berpaling kepada Kristus, selubung itu diangkat dan tiba-tiba orang itu bisa melihat dia bukan lagi hakim yang menghukum, tetapi dia adalah Bapa yang menyelamatkan. Di mana ada roh Tuhan, di mana roh Tuhan itu ada, di situ ada kemerdekaan, saudara. Jadi rahasianya di mana sih? Sebenarnya rahasianya di mana? The real rahasia ini. Dibilang hati berbalik kepada Tuhan terus. Gimana caranya kita bisa berbalik kepada Tuhan? Dijelaskan rahasianya di ayat berikutnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Amin. Maka kita akan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. We are transformed. How do we get transformed? Bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa berubah? Yaitu dengan memandang Yesus dalam kemuliaannya, di dalam kemuliaannya yang semakin besar. Perhatikan prinsipnya ya. Paulus ini tidak berkata, coba kamu berusaha lebih keras dong, perbaiki diri lebih keras lagi. Dia berkata, pandang kemuliaan Tuhan. Transformasi itu terjadi ketika kita melihat Kristus. When you see Christ, bagaimana? Tiap hari saudara lihat devotional, ada apps-nya. Saudara bisa lihat dari YouTube, itu saudara memandang Kristus. Saudara saat ini sedang memandang Kristus, bukan memandang saya. Saya cuma penyampai berkat, tapi saudara lihat dia, saudara. Saudara melihat Kristus saat ini. Saudara ini sedang dibukain satu-satu selubungnya. Saudara sedang disingkapkan. Tapi tergantung pesannya. Kalau dibacakan kitab Musa, dibacakan perjanjian lama, selubungnya dipakein. Pekerjaan saya adalah bukain selubung. That's it. Yaitu membacakan perjanjian baru. Membacakan kabar baik. Jadi seolah-olah seperti cermin, saudara. Saudara pernah lihat cermin? Siapa di sini gak punya cermin di rumah? Siapa yang suka mandangin cermin? Saudara kalau nggak punya cermin, saudara lihat aja di sini. Ini banyak banget cerminnya di sini. Sebelum pergi juga bisa lihat cermin, saudara. Nah, apa yang kita pandang terus-menerus, itu pasti kita pantul kan? Ada pantulannya kan? Nah, saudara mau mandangnya kayak gimana? Saudara ngelihat muka saudara sendiri kan? Saudara, apa yang saudara lihat? Saudara lihat muka sendiri, saudara, ini masalah nih. Ini masalah. Ini nih berat nih. Orang yang ada di depan ini, di depan saya ada cermin ini. Saya bisa ngomong pada diri saya sendiri. Begitu ngelihat pantulannya nih. Ini frustasi nih sama orang ini nih yang di dalam nih. Frustasi nih saya. Kenapa? Nggak berubah-berubah. Atau saudara melihat Kristus di sana. Waktu saudara lihat Kristus, saudara melihat suatu perubahan terjadi. Karena apa? Itu yang saudara lihat. Saudara dikatakan ya, dijelaskan suatu realita. Kehidupan orang percaya realitasnya seperti apa? Praktisnya seperti apa? 2 Korintus 4 ayat 6-7. Dikatakan demikian, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam apa? Hati kita, saudara. Terang itu percaya dalam hati kita. Supaya apa? Kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara harus tahu di dalam saudara itu ada terang. Ada suatu terang yang besar yang namanya Yesus. Saudara itu bukannya di dalam itu gelap. Saya bilang, ya hati saya gundah gelana. Kayaknya saya gelap. Saya hari ini pengen matiin lampu aja. Saya pengen berada dalam kegelapan. Karena saya itu memang lagi gelap semuanya. Keadaan lagi gelap, rekening gelap, masa depan gelap, kerjaan gelap, hubungan gelap. Semuanya jadi gelap.
Ya kan, gelap gulita. Tapi saudara harus ingat ya, ada terang yang luar biasa. Coba ditayangkan ayatnya lagi. Terangnya itu bercahaya di dalam hati kita. Saudara nggak bisa bikin-bikin terang. Terang itu bercahaya dengan sendirinya. Di tengah-tengah kegelapan saudara, Roh Kudus itu akan bersinar. Makanya kenapa orang itu yang tadinya nggak mau percaya, orang nggak bisa terima Injil. Tahu-tahu dalam hatinya ada sesuatu ada pengetahuan yang drop mengenai Kristus dan dia berubah kehidupannya. How? Terusin lagi. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, zaman dahulu nggak ada bejana porselen keramik, ya, bejana dari gelas gitu. Enggak. Adanya bejana itu tanah liat. Orang mau minum gelas gitu ya, minum dari bejana itu minumnya dari tanah liat. Oke, zaman dulu. Supaya nyata, by the way tanah liat zaman dulu itu cuma tembikar di ini, nggak jarang dihias-hias lah. Dihias-hias dikit. Saudara pernah minum nggak dari gelas tanah liat? Gampang. Saudara minum dari air kendi. Tuh air kendi ngambilnya dari sumur. Baunya bau apa? Bau tanah, bener. Bau tanah, bau banget gitu. Terus ada yang bilang, waduh ini baunya kayak serasa di ini ya pedesaan gitu ya. Mungkin gitu ya suasananya. By the way saya suka sekali. Dulu tuh saya pernah gitu ya pergi ke alam lah gitu loh. Pastor Yudi pernah ke alam? Yes, saya pernah ke alam-alam. Jangan dipikir saya ini gak pernah ke alam-alam. Iya diajakin jalan-jalan keluar kagak mau melulu. Bukan kayak begitu. Iya ya, ini bejana tanah liat, bau tanah. Di luarnya bau tanah. Di luarnya itu karena apa? Adam diciptakan dari tanah, dari debu. Bau debu itu biasa aja saudara. Saudara lihat tanah di mana-mana, ada harganya enggak? Enggak ada. Saudara lihat dari luar mah biasa aja. Sekarang gelas itu banyak yang kristal. Saudara lihat nih gelas nih. Wih, kristal. Wah, ini udah cakep saudara. Keren ini. Cakep banget. Ini mah bejananya bagus banget. Tapi zaman dahulu, itu bejana mah biasa. Anggap aja ya saudara. Sini saya bawa ada bejana. Ini bejana biasa ini, bejana. Saudara lihat ini, lihat apa? Ya elah kok ini harga berapa gitu ya, toples gitu ya. Ada yang bilang ini bagus, toples ini. Saya mau pajang nih toples di tengah-tengah ruangan saya. Keren banget ini toples. Nggak mungkin lah, saya umpetin ini kalau bisa. Ini toples mana ada harganya sih. Ini saya udah beli berapa puluh tahun yang lalu. Model aja udah nggak keluar ya kayak beginian. Kuno banget. Modelnya kuno ini. Ini nggak ada apa-apanya saudara. This is like plain. Gitu ya. Anak saya aja kalau saya mintain, tolong dong ambilin gitu. Dia lupa di mana gitu tempatnya gitu ya istilahnya. Saking ini nih nggak diperhatiin sama sekali gitu. Tapi dikatakan, tapi harta kami ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita ini rapuh saudara, kayak bejana ini. Kita ini manusia biasa, tetapi di dalam kita ada harta surgawi. Anggap kata ini sinar ya, ini Kristus nih. Dia ada di dalam saudara. Dia ada di dalam. Nah saudara, coba saudara, anggap kata ini bejana ya. Saudara dari luar lihatnya biasa aja. Tetapi di dalam ini, boleh saya minta tolong lampunya total dimatikan gelap semua. Terus matiin aja semuanya sama lampu-lampu sekitar. Nah, gelap benar. Saudara kelihatan nggak ini? Kenapa kok bisa kelihatan? Di dalam gelap, bejana ini jadi bagus banget, benar? Ini bejana biasa aja lagi. Yang saudara lihat apa? Lilin yang ada di dalamnya. Terang itu sendiri. Amin. Amin. Boleh nyalakan kembali. Di dalam harta kita ini ada sesuatu. Sesuatu yang sangat berharga. Yaitu Kristus. Kita ini nggak kosong saudara. Waktu saudara menghadapi masalah. Yang keluar itu bukan bejana ini. Yang keluar itu yang ngadepin itu adalah sinar ini. Tadi kita nyanyikan.
We fighting out the darkness. Waktu kita perang kuasa kegelapan, siapa yang berperang? Yang di dalam loh, bukan kita loh. Ngapain kita ikut perang-perangan? Bejana tanah liat mau ikut perang-perangan. Emang bejana tok bisa ngusir kegelapan? Nggak bisa, saudara. Bejana itu bahkan harus dipecahin kalau perlu. Baru dia bisa mengeluarkan sinarnya. Amin. Kalau di dalamnya ada lampu, semuanya bersinar. Kita ini penuh dengan terang Kristus. Ini selaras bahwa terang Allah itu bersinar keluar. Kemudian dijelaskan suatu kontras, paradoks dalam kehidupan orang Kristen. Emang kita ini di dunia ini harus ngalamin demikian. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Kenapa sih perlu bejana ini? Di dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara di sini, berapa banyak yang merasa tertindas? Tapi saudara tahu selalu ada jalan keluar. Berapa di sini yang merasa habis akal, udah bingung lagi mau ngapain. Tapi kamu gak akan pernah putus asa. Karena apa? Ada Yesus di dalam ini. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Karena ada kekuatan yang besar di dalam ini. Oke, tekanan tetap ada nggak dari luar? Ini di sini ada Tung, tolong pecahin Tung, bejananya Tung, jangan dibanting ya. Kamu pecahin pakai tangan kamu sendiri bisa. Setengah mati kan? Oke lah, ini karena bejananya keras. Memang gimana? Ya, masalah tetap ada nggak? Orang yang mengenal Kristus, orang yang udah new creation, ciptaan yang baru. Bukan berarti nggak ada masalah. Oh, saya harus katakan ciptaan yang baru, masalahnya baru. Tambah banyak saudara-saudara. Tambah berat saudara-saudara. Kenapa? Tapi kenapa saudara nggak hancur? Karena ada tekanan di dalam. Di dalam kita lebih besar dibanding yang di luar. Dia yang di dalamku lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar saudara. By the way itu ayat itu saya jadikan pegangan terus. Waktu apa? Waktu ngusir setan. Saya katakan setiap kali, roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Siapapun itu. Setan gak perlu pusing. Dia mesti ngadepin apa? Roh yang di dalamku yang lebih besar. Setan ngadepnya bukan saya. Setan ngadepin roh yang di dalamku. Dia harus ngadepin Kristus. Amin. Kekuatan kita ini bukan berasal dari diri kita, saudara. Jangan kamu asumsi bahwa kamu itu kuat. Kristus yang kuat, yang hidup di dalam diri kita. Bayangkan saudara. Boleh naik? Thank you. Tung. Di sini ya, saya sediakan air di sini. Air di sini ya, ini saya masukkan di sini. Nah, mau menenggelamkan susah ini. Saudara lihat nggak? Mau tenggelam susah nih. Ini sebenarnya bisa masuk air. Tapi mau tenggelamkan saya lihat nih. Saya tenggelamkan muncul lagi sampai ke atas. Nggak pernah bisa tenggelam loh. Padahal bejananya ini bukan bejana yang anti kedap air kayak gimana. Enggak juga. Ini bejana bisa bocor. Tapi ditenggelamkan aja. Saudara lihat. Balik lagi ke atas ini. Ini balik lagi ke atas. Saudara mungkin ditenggelamkan oleh masalah ini. Saudara mungkin tenggelam dalam sifat-sifatmu yang gak benar. Saudara mungkin tenggelam di dalam hubungan yang tidak baik. Saudara mungkin sekarang tenggelam dalam krisis finansial. Saudara mungkin tenggelam di dalam masalah jiwamu. Tapi ingat, apa yang ada di dalammu? Di dalamnya ada apa? Udara, saudara. Kenapa gak bisa ngelam? Karena ada udara. Udara ini lebih besar tekanannya dibanding air. Thank you, Tung. Thank you. Saudara bayangkan ya, begitu besarnya kuasa daripada Tuhan Yesus ini. Dan dia menghubungkan semuanya. Kita dihubungkan dengan apa? Kuasa kebangkitan. Saya nggak katakan hidup di dalam Kristus itu mudah. Saya nggak katakan hidup kekristenan itu gampang. Saya nggak katakan hidup kekristenan itu nggak ada tantangan.
Kita nggak hidup sebagai orang Kristen pun banyak tantangan. Apalagi hidup secara Kristen. Lebih banyak lagi. Mungkin kamu dihina, ngapain kamu percaya kayak beginian. Kamu itu halu lah. Kamu itu nggak bener lah. Mendingan kamu itu jadi orang biasa-biasa aja. Nggak perlu kayak begini, nggak perlu kayak gitu. Tetapi kita punya dasar pengharapan. Ada suatu kebangkitan. Ada suatu kemenangan. Waktu kita hidup, kenapa saya masih mau ikut terus Yesus? Sudah berapa lama? Kenapa saudara meskipun saudara banyak tantangan, saudara nggak pernah mau lepaskan Yesus? Kenapa? Karena ada dasar pengharapan kita. 2 Korintus 4 ayat 14 katakan, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga bersama-sama dengan Yesus. Dan membawa kami bersama kamu ke hadapannya, saudara. Ini loh dasar pengharapan kita. Karena Yesus bangkit, kita mau ikut Yesus. Meskipun kita susah, meskipun kita menderita dalam dunia ini. Udah hidup udah kayak drakor aja. Dracin kalau sekarang. Saudara, saya keinget lagu ini tadi. Si kebangkitan itu bukan hanya cuma masa lalu. Kebangkitan itu kuasa yang bekerja dalam dirimu sekarang. Saya mau ikut Yesus. Saya keinget lagu lama ya. Ini keinget lagu lama. Ini lagu dari orang timur. Katakan saya mau ikut Yesus. Thank you Lord. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara mungkin hari ini mengikut Yesus dan saudara rasanya cukup menderita. Ingat Rasul Paulus dan semua orang-orang yang sebelumnya saudara, semua orang-orang kudus, pahlawan-pahlawan iman, mereka semua mengalami masalah yang sama. Mereka menderita. Di dunia ini mereka menderita, saudara. Mereka susah. Tapi mereka punya dasar pengharapan yang kokoh. Bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus sekarang tinggal dalam saya. Itulah mereka tahu bahwa kuasa kebangkitan yang membangkitkan kita dari antara orang mati. Menyebabkan kita disebut sebagai orang atau ciptaan baru. Aplikasinya bagaimana, Pastor? Berhenti bicarakan mengenai identitas lamamu. Saya orang pemarah, saya memang orang yang malas, saya memang orang yang gak benar, saya gagal melulu, saya memang begini. Saya memang begitu. Stop. In the name of Jesus, stop. Jangan ngomong begitu lagi. Mulai katakan identitas barumu. Saya adalah ciptaan yang baru. Tuhan memberikan kesabaran bagi saya. Tuhan memberikan hati yang mau mengasihi orang lain. Saya bukan produk yang gagal. Saya bukan orang yang gagal. Masa depan saya adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara lagi emosi, saudara lagi marah, saudara lagi ketakutan, khawatir, jangan andalkan kekuatanmu untuk bagaimana cara mengatur emosinya. Bilang gak boleh marah lagi lah, segala macam. Kita semua tahu, kita ini gak boleh kayak begitu. Kita coba usir ketakutan kita. Padahal ketakutan itu gak bisa saudara diusir-usir. Andalkan Roh Kudus. Bukan kekuatanmu sendiri.
Saudara berdoa sama Tuhan. Ngobrol sama Roh Kudus. Berdoa di dalam roh. Saudara, our worship leader, adiknya baru saja masuk ke rumah sakit tapi hari ini udah mau keluar. Bayangkan, hari ini masih mau berdiri di atas ini. Bukan karena kuat gagah. Kalau mengandalkan kekuatan rasanya udah gak kuat. Kalau ngelihat, saya juga lihat pas kemarin di video, aduh kasihan. Bayangkan tekanan darahnya berapa? 250. 270 per 149. Saya mau nanya, jarum aja itu nggak cukup itu. Tapi hari ini tekanannya turun sampai 140 per 70. Ini mujizat Tuhan dalam beberapa hari. Memang melalui dokter, tapi ini bikin ketar-ketir saudara. Saya percaya Cecilia sudah Tuhan sembuhkan dari kondisi apapun yang menimpa. Karena apa? Ada kuasa kebangkitan yang jauh lebih besar daripada penyakitnya saat ini. Jauh lebih besar. Saudara, bukan berarti oh ya, kita hidup seenak-enaknya atau bagaimana. Enggak. Ini hidup penuh dengan kasih saudara. Tetapi memang banyak tekanan. Di dalam tekanan yang besar, ingat ada tekanan yang jauh lebih besar yang ada, yang hidup di dalam diri saudara. Kalau saudara ngalamin kegagalan, jangan sekali-kali kembali kepada manusia lamamu. Jangan kembali kepada old identity. Saya memang begini, saya memang gagal. Jangan. Roma mengajarkan kita diselamatkan oleh kasih karunia. 1 Korintus menunjukkan bahwa orang percaya memang masih bergumul dengan dosa. Tetapi 2 Korintus mengingatkan kita bertobat, kita berbalik, kita mau mengalihkan pikiran kita dan belajar hidup dari identitas baru kita. Cara kita melihat dunia ini, kita melihat di dalam Kristus. Maka selubung itu yang sudah diangkat, Roh Kudus sudah diberikan, dan hidup Kristus sudah tinggal di dalammu. Saya ingin saudara-saudara bersama-sama dengan saya. Katakan bersama dengan saya. Speak out your new identity. Katakan, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saya tidak hidup dari masa lalu. Saya hidup dari Kristus di dalam saya. Amin saudara. Kita tidak berubah supaya kita diterima. Tetapi kita berubah karena kita sudah diterima di dalam Kristus Yesus.